Saat ini saya akan melakukan kasus 2. Dalam kasus 2 ini akan terdapat 3 pemeran. Yang pertama adalah coach, yaitu Bu Wida, saya sendiri. Coach akan diperankan oleh Pak Budi dan pengamat akan diperankan oleh Bapak Suharno. Pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian murid yang berada di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang akan diperankan oleh Pak Budi. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Murid yang mengikuti les di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid lainnya. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Terkait dengan kasus tersebut, kami akan mencoba untuk memperagakan. Selamat malam Bu Wida. Selamat malam Pak Mas Budi, bagaimana? Iya Bu, ini saya mau menyampaikan unek-unek saya. Boleh Bu? Ya, tentu saja boleh Mas Budi. Silakan, jangan sungkan. Apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi begini Bu, saya itu merasa kurang nyaman akhir-akhir ini. Rasanya itu kurang nyamannya itu terkait dengan yang disampaikan dari atau yang dilakukan oleh Miss Julie itu. Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Nah, seberapa kurang nyamannya kamu di kelas? Bisakah diceritakan? Oke Bu, jadi Miss Julie itu kan membuka les privat di rumah beliau, tapi saya itu dan teman-teman tidak mengikuti les. Nah, saya itu sering mendengar Miss Julie itu sering menyindir-nyindir saya dan teman-teman yang tidak ikut les di rumahnya Miss Julie itu Bu. Itu ya. Lalu, apakah kamu merasa sudah mampu belajar memahami pelajaran Miss Jolie dengan baik dan juga mengerjakan tugasnya dengan maksimal? Jadi gini Bu, saya itu sebetulnya tidak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Inggris, tapi saya itu tidak mengikuti les di Miss Jolie itu ya karena tadi Bu, saya tidak mengalami kesulitan. Nah, selain itu sebenarnya saya merasa bahwa nilai yang diberikan kepada saya itu kelihatannya tidak adil ya dengan yang sudah saya kerjakan. Menurut saya apa yang saya kerjakan itu sudah baik, saya kira juga hasilnya itu maksimal. Nah, teman-teman yang ikut les itu malah mendapatkan nilai yang baik, sedangkan menurut saya teman-teman saya itu untuk kemampuan menurut saya lebih unggul saya Bu. Nah, itu apa yang sebaiknya saya lakukan ya Bu? Baiklah Mas Budi, jadi Bu Wida paham ya dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Selain kamu, apakah ada siswa lain yang merasakan hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan tadi? Ya, sebenarnya teman-teman saya itu juga pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Ya mungkin waktu itu saya tidak
memperhatikannya tadi. Tapi di sini banyak untuk yang menyampaikan kepada saya. Nah, apakah kami itu keliru ya Bu ya dalam mempersepsikannya? Orang memiliki persepsi itu ya normal saja. Mungkin terkadang ada yang mungkin sudah sesuai, ada mungkin yang belum sesuai. Nah, persepsi seperti itu memang wajar terjadi, ya. Bu Wida juga dapat memahami perasaanmu apabila situasi itu terjadi. Tapi kita ini perlu untuk meluruskan dulu persepsi kita, ya. Apakah betul ya nilai anak-anak yang les di Mrs. Julie itu mereka mendapatkan bagus karena mereka adalah murid lesnya, gitu Mas? Ataukah memang murid-murid les tersebut tugasnya jauh lebih baik dari anak yang tidak les dengan Miss Julie? Nah, ini coba bagaimana? Apakah bisa diluruskan dulu persepsinya itu? Oh gitu ya Bu. Jadi mungkin pikiran negatif saya gitu ya. Nah, mungkin persepsi saya mungkin agak kurang bagus. Nah, baiknya mungkin saya harus berpikiran lebih positif lagi tentang itu dan memastikan memang apakah tugas teman-teman saya yang ikut kelas Miss Julie itu memang benar-benar bagus atau benar itu ya Bu ya. Terus baiknya saya harus melakukan apa ya Bu ya ini? Bagus sekali ya Mas Budi ya. Jadi Mas Budi di sini sudah mencoba untuk bersikap lapang dada dan juga berpikiran yang positif. Bisa hargai itu. Guru ingin menyarankan ya supaya Mas Budi meminta umpan balik, nak, ya. Ketika hasil tugasmu itu sudah dinilai dan kamu sudah melihat kesalahanmu di mana, coba kamu bawa tugasmu itu kepada Mrs. Julie dan tanyakan, mohon penjelasannya juga. Kenapa jawabanmu yang ini salah? Ya, sehingga kamu nanti bisa mendapatkan semacam kita namakan refleksi atau mungkin umpan balik agar Mas Budi nanti tahu letak kesalahannya di mana dan juga nanti Mas Budi bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Belajarmu dan hasilnya juga akan meningkat, Mas. Baik Bu, baik. Nanti saya akan mencoba untuk melakukannya gitu ya. Nanti saya akan meminta umpan balik atau meminta penjelasan dari Miss Julie gitu Bu ya. Betul sekali, bagus sekali ya Mas Budi ya. Bu Wida sangat salut dengan Mas Budi yang sudah terbuka untuk menerima saran dari Bu Wida dan juga sikap pemberani karena mau untuk mengubah persepsinya ya. Karena hal ini pun sesuatu yang bermanfaat bagi Mas Budi dan teman-teman lainnya. Ketika menghadapi masalah, mungkin kita bisa memandang dari persepsi yang
baik dulu. Lalu kamu bisa meminta solusi dari yang bersangkutan. Begitu ya tips dari Bu Wida, semoga bermanfaat. Dan juga Bu Wida berpesan, Mas Budi, apabila terjadi hal seperti ini, kemudian hari lagi, jangan patah semangat ya nak ya. Siap. Baik, ada lagi yang mau diceritakan kepada Bu Wida? Terima kasih Bu untuk tips dan masukannya. Nanti akan segera saya laksanakan Bu. Ya diusahakan menyampaikannya dengan yang kalimat yang baik dan juga sopan ya Mas ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya Mas Budi ya. Sehat selalu. Iya, terima kasih Bu Wida. Sama-sama. Untuk yang kasus kedua, ini kan coachnya Bu Wida, terus coachingnya Pak Budi. Ini menceritakan seorang murid yang tampak kecewa dengan perilaku dari Mrs. Jolie. Ya, buat Pak yang diperankan oleh Pak Budi ini memang beliau sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Dia ingin mengungkapkan perasaannya. Kenapa kok terjadi begini? Ada suatu sindir juga dari Mr. Juri. Ini yang disampaikan Pak Budi sudah sangat masuk sekali. Perannya sangat masuk sekali. Kalau misalkan disuruh untuk acting, bisa ini Pak Budi ini orangnya kelihatannya seperti itu. Dia menjiwai di mana kecewanya menjadi seorang anak yang dipikirkan seperti itu ya. Apalagi dia memiliki kemampuan yang sebenarnya bagus, tapi di kelas mendapatkan perilaku yang berbeda itu Pak Budi sudah bagus, menilai karakternya sudah bagus, terus memahami masalahnya juga sudah bagus. Cuma itu Pak Budi kalau kita dengan kan terus sebagai murid itu saya lihat kok gaya bahasanya gaya bicaranya itu masih seperti orang dewasa seperti itu ya. Kalau murid itu kan di mana masih genit-genit di mana, malu-malu di mana kalau menyampaikan sesuatu. Tapi itu walaupun kecewa atau apa kan pasti ada ingin mengungkapkan sesuatu kok nggak langsung gitu. Ya kan? Beda dengan orang dewasa gitu ya. Terus yang untuk yang soal Bu Wida, ini sangat bagus dia beliaunya ini Bu Wida ya. Beliau sangat pandai sekali dalam mencari solusinya. Terus memberikan suatu pemahaman dengan mudah untuk tersangka buruk pada guru Mr. Jolie tersebut. Beliau memiliki saran, masukan, coba kamu istilahnya selidiki dulu. Nah, ini seperti itu dia Bunda selalu memberi solusi, saran agar menerimanya dengan lapang dada seperti itu. Itu sudah cocok sekali untuk menjadi guru BK ini Bu Wida ya. Cocok sekali itu Bu ya. Dia sangat memahami itu di mana kecewanya anak didiknya seperti apa gitu ya. Nah, terus kalau memberi saran itu membuat anak ini semangat lagi untuk belajar seperti itu. Dan pengamatan dari saya, semoga kedepannya lebih baik seperti itu. Terima kasih.